Ekonomi Cina telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir, menyaingi Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi utama dunia. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian ini, termasuk reformasi ekonomi, tenaga kerja yang besar dan terampil, infrastruktur yang maju, inovasi teknologi, serta strategi perdagangan dan investasi global yang agresif. Dalam video kali ini kita akan membahas secara mendalam dan ilmiah bagaimana caranya Cina berhasil mencapai posisi ini dan tantangan apa yang dihadapinya hingga sampai detik ini. Pada tahun 1978, Deng Xiaoping memperkenalkan kebijakan reformasi keterbukaan yang mengubah ekonomi Cina dari sistem komando Soviet menjadi ekonomi berbasis pasar dengan intervensi pemerintah yang kuat. Beberapa langkah kunci yang dilakukan dalam reformasi ini adalah privatisasi sebagai besar perusahaan milik negara, meningkatkan investasi asing langsung melalui kebijakan intensif, memperkenalkan mekanisme pasar dalam sistem perencanaan ekonomi, deregulasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing bisnis swasta, liberalisasi perdagangan dan investasi dengan membuka sektor-sektor strategis. Pemerintahan Cina juga mendirikan zona ekonomi khusus seperti di Shenzhen, Guangzhou, dan Shanghai. SEZS menawarkan intensif pajak, regulasi bisnis yang fleksibel, dan infrastruktur yang maju untuk menarik investasi asing. SEZS juga berfungsi sebagai laboratorium kebijakan ekonomi baru sebelum diimplementasikan secara nasional. Diluncurkan pada tahun 2015, kebijakan ini bertujuan untuk mendorong China menjadi pemimpin global dalam industri teknologi tinggi seperti kecerdasan buatan atau AI yang sekarang sudah terbukti mengalahkan Amerika Serikat, robotika, bioteknologi, energi keterbarukan, komputasi kuantum, dan industri semikonduktor. Pemerintah China juga memberikan subsidi besar-besaran untuk riset dan pengembangan dalam sektor-sektor ini guna meningkatkan daya saing industri domestik dan mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. Cina telah berkembang pesat dalam sektor teknologi dengan kebijakan investasi yang agresif. Raksasa teknologi seperti Huawei, Alibaba, Tencent, dan ByteDance menjadi pemimpin dalam AI, e-commerce, dan telekomunikasi dunia. Cina memimpin dalam AI dan 5G berkat dukungan pemerintah yang masif terhadap riset dan startup teknologi. Jumlah paten tinggi. Cina telah melampaui Amerika Serikat dalam jumlah paten teknologi yang diajukan setiap tahunnya. Kota seperti Shenzhen dan Beijing itu menjadi pusat inovasi teknologi secara global loh guys. Memang Cina ini benar-benar luar biasa pinter gitu. Posisi sebagai pusat manufaktur dunia, Cina menyumbang 28,7% dari produksi manufaktur dunia, menjadikannya pemimpin dalam produksi barang dari sektor teknologi tinggi hingga barang konsumsi murah. Cina adalah mitra dagang utama bagi lebih dari 100 negara, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara Asia. Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP semakin memperkuat posisi Cina dalam perdagangan global. Dan Cina juga aktif berinvestasi dalam infrastruktur dan sumber daya alam di negara-negara berkembang nih cuy, seperti di Indonesia. Mode ekonomi kapitalisme negara memungkinkan pemerintah mengontrol sektor strategis sambil tetap mengizinkan pasar berkembang. Subsidi dan perlindungan industri lokal memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan-perusahaan Cina dibanding pesaing asing. Sistem politik yang stabil memungkinkan Cina merencanakan kebijakan ekonomi jangka panjang tanpa hambatan perubahan pemerintah. Pemerintah juga memiliki kontrol ketat terhadap sektor keuangan, mengurangi resiko krisis keuangan yang sangat amat parah. Kemudian yang selanjutnya adalah tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Cina. Krisis real estate. Ini benar-benar ngeri banget coy. Perusahaan properti seperti Evergrande mengalami kesulitan keuangan dan itu mempengaruhi sektor perbankan dan konsumsi domestik. Ketegangan geopolitik dengan Amerika Serikat dan Eropa, perang dagang dan sanksi terhadap perusahaan teknologi Cina dapat memperlambat pertumbuhan industri. Masalah demografi. Populasi Cina mulai menua yang dapat mengurangi pertumbuhan tenaga kerja di masa yang akan datang. Jadi guys, kombinasi reformasi ekonomi yang strategis, tenaga kerja yang besar dan terampil, infrastruktur yang canggih, inovasi teknologi, dominasi perdagangan global, serta kebijakan negara yang terkoordinasi telah memungkinkan Cina menyaingi Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi utama di dunia.
Dari mulai AI, Amerika yang kalah oleh Cina. Dari mulai ChatGPT yang kalah oleh DeepSeek. Sekarang Cina memang benar-benar negara yang luar biasa ya guys. Bahkan orang-orang terkaya di Indonesia pun itu rata-rata didominasi oleh orang-orang China. Jadi gimana menurut kalian nih guys? Apa pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya.